Saya terkejut karena saya membaca bahwa seakan-akan karena gagalnya sebagai gubernur maka diberhentikan gubernur ibu kota lama, maka dibuatkan ibu kota baru. Itu menurut saya sangat mengagetkan. Yang kedua yang saya kaget itu adalah bahwa ternyata Jokowi memang sangat dekat dengan Ahok karena seakan-akan orang yang bisa dipercaya hanya Ahok untuk tentang ibu kota. Jadi siapapun yang mau menjadikan ibu kota, kalau Ahok belum menjadi penguasa ibu kota, maka akan dibentuk ibu kota baru. Jadi kalau gagal pembangunan ini siapa tahu dan nanti inti ibu kota kalau umpamanya tidak jadi pindah gitu. Dan inti ibu kota adalah wali kotanya adalah Ahok. Saya pikir ya mungkin apa namanya Jokowi ini masih menguji kesabaran rakyat Indonesia untuk menerima Ahok, menguji kesabaran. Tapi ya saya salut juga kepada apa namanya kepada presiden karena orang kontroversial ini selalu apa namanya dimunculkan, dan kita tahu bahwa hampir semua yang mengkritik Anies itu kan adalah Ahoker. Itu clear sekali sampai sekarang. Jadi apakah Ahoker akan diam mengkritik Anies setelah diputuskan apa namanya kepala otorita untuk pembangunan ibu kota baru apa tidak? Kita tunggu. Jadi ya biarkan saja menurut saya. Kalau itu terjadi ya akan terjadi hal yang sangat menarik. Tapi saya ini melihat juga bahwa ini ada potensi yang bisa menyebabkan pertentangan nih, karena yang dikedepankan terus untuk mengurus proyek ibu kota baru ini adalah Luhut yang bernegosiasi dengan para investor. Tapi saya nggak tahu apakah Luhut sebagai pengarah investor, kemudian Ahok sebagai eksekutor investor. Eh, Mungkin saya tidak tahu hubungan dekatnya Ahok dengan Jokowi ini seperti apa. Siapa tahu sudah saling memegang kunci gitu kan, sehingga tidak boleh ada yang apa namanya harus saling berpegangan tangan untuk menghadapi apapun karena sudah saling tahu gitu. Karena sebenarnya tidak ada sejarah Ahok sama sekali sukses untuk melakukan pembangunan itu. Bahkan Jakarta yang sudah jadi pun pada saat dibangun juga tidak sesukses yang dibayangkan gitu kan. Itu ataukah memang presiden butuh penerobos yang bisa melawan aturan. Kita ketahui kasus Ahok selama beberapa tahun, hanya beberapa tahun memegang Jakarta, itu terobosannya yang melanggar hukum kan masih banyak yang menggantung sekarang. Sumber waras, kemudian Transjakarta yang mangkrak itu kan, itu masih banyak, tapi masih tertutupi sekarang. Apakah memang pembangunan ibu kota baru butuh orang seperti Ahok untuk menerobos hukum? Itu kita nggak tahu. Saya bingung juga. Ini kan tidak ada landasan undang-undangnya, kok langsung langsung landasan hukumnya langsung presiden mau. Jadi seakan-akan presiden sekarang ini adalah apa maunya itu yang harus menjadi undang-undang. Itu saya pikir agak lucu. Belum ada undang-undang berikutnya kok ada langsung otorita istilahnya. Tidak dikenal dalam ini bahwa ada otorita eh, eh, dalam iya, pembangunan ibu kota. Jadi kalau otorita itu biasanya adalah pembangunan seperti otorita Pulau Batam, otorita Jatiluhur, itu pengelolaan sesuatu kawasan itu. Saya kalau dikatakan ini ukuran saya menyatakan ini kalau 10 maka saya menyatakan 3, kepercayaan 3 untuk bahwa ini akan dibangun, karena kemampuan untuk keuangan sama sekali tidak ada, apalagi sekarang ekonomi semakin anjlok. Kemudian terus terang secara sosial dan politik itu daya tolaknya tinggi sekali. Dan ketiga adalah bahwa investor-investor yang diundang juga
kelihatannya tidak terlalu menarik, itu Tony Blair didatangkan juga nggak ada pernyataan apapun yang keluar dari dia, dan Tony Blair itu kan kita kenal hanya adalah pencari uang sebenarnya, bukan ahli pembangun ibu kota gitu. Jadi datang dari dari negara-negara Arab tidak ada juga antusias, apalagi ini kena semua negara menghadapi ekonomi gara-gara corona. Jadi saya yakin bahwa satu, APBN tidak tersedia, kedua investor juga tidak ada yang tertarik gitu. Kesimpulan saya yakin tidak dibangun. Kesimpulan saya menyatakan demikian. Saya nggak tahu nanti, jauh lebih bagus menurut saya adalah Pak Jokowi menyampaikan secara terbuka bahwa ini tantangannya berat, maka ditunda. Karena saya dapat informasi yang masih perlu dicek bahwa sebenarnya sidang formal kabinet itu memang sebenarnya keputusannya tidak memindahkan ibu kota, tapi pada saat pidato kenegaraan di tanggal 16 Agustus itu langsung Bapak Presiden menyatakan pindah ibu kota. Jadi menurut saya analisis objektifnya memang belum saatnya pindah ibu kota.